Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah.
Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bersuka cita, merayakan kebaikan Tuhan, amin.
Shalom. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini kita mau nyatakan kebesaran-Nya, kemuliaan-Nya atas segala hal yang ada di hidup kita. Amin. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Oh, Jesus. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Come on. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Ooh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Sing oh. Open the gate. Open the gates, Lord, to reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Amen. Come on, sing it with faith. Open the heavens, pour out your spirit. Oh, Jesus. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Oh. God is here, God is here, God is here, He is able. We come near to see Jesus face to face. Oh. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We come near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, be enthroned over our praise, Lord. Come on, sing holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. You are holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. You are holy, Lord. Holy. Amen. Oh, hallelujah. God is here. God is here in this place. Holy. We cry Holy. Hallelujah. God is here. God is here. Come on. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Amen. Come on, sing it with faith. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We
morning, amen. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan, membawa sembah kami pada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan dari awal, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Hidup kami, mari sembah Dia. Kami tidak akan takut, Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
pujian ini. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kayak mau menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kayak mau masuki hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami cinta Kau Yesus. Ada bersyukur. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa dengan saudara sekalian, ibu bapak dan anak-anak muda dalam acara ibadah hari ini. Kita baru saja banyak memuji-muji Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Dan mari saat ini, mari kita mendengarkan pesan Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah respons kita menghadapi tantangan kehidupan. Nah, respons adalah tanggapan kita. Ya, bisa positif, bisa negatif. Sedangkan tantangan kehidupan itu beraneka ragam. Kalau anak-anak saudara ingin meraih sesuatu, misalkan dia ingin mencapai cita-cita sekolahnya, ya, kepada jurusan tertentu, tentunya itu merupakan challenge atau tantangan. Dan tugas orang tua untuk mendorong anak-anak untuk berani menghadapi tantangan itu. Nah, tantangan yang positif adalah di mana kita harus mencapai sesuatu yang lebih baik, dan itu memerlukan kerja keras, memerlukan semangat, memerlukan mental yang kuat. Itu tantangan yang positif. Namun juga ada tantangan yang negatif karena dunia kita sudah jatuh dalam dosa. Iblis ada di mana-mana dan selalu membuat suatu keadaan di mana kita itu ditantang. Dan ini yang disebut dengan peperangan rohani. Tapi di dalam area-area yang lain juga ada banyak tantangan. Yaitu seperti musuh yang datang menantang kita. Musuh itu adalah kegagalan, musuh itu adalah kelemahan, dosa. Musuh itu adalah sakit penyakit yang saudara tidak harapkan. Nah, hari ini saya ingin kita semuanya memberikan respons kepada sebuah tantangan yang tiba-tiba bisa datang dalam hidup kita. Kesukaran, pergumulan, penderitaan, bahkan hal-hal yang baik yang belum terselesaikan. Ini merupakan tantangan. Baik saudara, saya ingin kita membuka Alkitab kita. Semua yang punya Alkitab, mari catat. Hari ini penting. Mazmur 105 ayat 19-22. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Kira-kira siapa yang dimaksud di dalam Mazmur 105 ini? Pasti saudara ingat tentang Yusuf. Yusuf dalam hidup mudanya 17 tahun sudah menghadapi tantangan yang sangat berat. Yang tidak lazim dihadapi oleh seorang anak muda. Yaitu tantangan di mana dia mendapat mimpi visi dari Allah tetapi langsung ditantang. Bahkan ancamannya adalah pembunuhan, kematian untuk dia. Wah, ini berat saudara. 13 tahun di dalam sebuah proses yang luar biasa, maka dikatakan firman Allah digenapi. Janji Tuhan membenarkannya. Ya, dia dilepaskan, dibebaskan, dan diangkat. Saudara senang nggak? Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan, kesukaran, kesulitan, dan sesuatu yang tidak jelas, tiba-tiba saudara mendapat jalan keluar. Tiba-tiba saudara mendapat dibebaskan. Langsung rasanya plong begitu saudara. Bahkan dipromosi, diangkat, dan diberikan otoritas. Saya rasa semua orang merindukan hal seperti ini. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Nah, mari kita melihat apakah Tuhan kejam kepada Yusuf. Pertanyaan yang sama hari ini, kenapa Tuhan aku mesti mengalami seperti ini? Apakah Tuhan itu tega? Ya, apakah Tuhan membiarkan anak-anaknya mengalami tantangan, ujian, kesukaran semacam ini? Ternyata Mazmur 105 ayat 17-18 sebelum ayat-ayat tadi dikatakan diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Di masa kekeringan yang besar di seluruh Mesir dikatakan Tuhan yang mengutus. Tapi dijual jadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Yusuf dipenjarakan. Saudara,
Ternyata Tuhan ikut beracara dan Tuhan berjalan bersama Yusuf walaupun proses yang dialami sangat-sangat berat. Nah di sini kalau Mazmur 105 ayat 19 berkata, firman-Nya genap, janji Tuhan membenarkan, maka satu kata yang saya ingin bagikan untuk saudara yaitu kairos. Katakan sama-sama kairos. Kairos adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terjadi saat iman dan perbuatan berjalan selaras. Ada waktu kairos yang dilewati Yusuf selama 17 tahun masa yang sulit, sukar, penderitaan dan rasa seperti mati. Tapi waktunya Allah yang tidak dapat ditawar. Waktunya Allah yang bekerja saat firman Tuhan digenapi. Hari ini saudara mengimani firman Tuhan untuk kita. Apa yang kita dengar menimbulkan iman. Apa yang kita percayai hari ini. Dan iman itu bekerja. Saudara, janji Tuhan membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan iman Yusuf. Oh, bukan saja imannya tetapi apa yang dikerjakan Yusuf tidak bertentangan. Tidak berselisih dengan Allah. Bahkan selaras dengan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab katakan kairos adalah waktu Tuhan yang terjadi saat iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Selaras, saudara. Firman-Nya berkata dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bisa nggak orang Kristen, anak muda Kristen imannya mati? Bisa. Sebab itu hari ini yang rasanya sudah tidak mempercayai firman Allah, Alkitab tidak membacanya, saya encourage, saya tantang saudara. Ayo bangkit saudara. Ayo kembali kepada Alkitab. Ayo kembali kepada pengharapan. Karena Allah mengasihi saudara. Dan dia ingin imanmu hidup, imanmu bangkit. Kalau nggak punya iman, minta iman dari Tuhan. Tuhan berikan. Have faith in God. Kalau hari ini iman saudara kecil, nggak apa-apa. Sebesar sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung-gunung persoalan yang besar. Dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pribadi kita. Saudara, waktu kita masuk iman menjadi orang percaya, bukan otomatis kita langsung berubah. Tetapi pada waktu kita belajar, kita menghayati, memahami dan melakukan firman Allah, maka benih yang ada itu dari firman Allah akan tumbuh. Menghasilkan buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Saudara, jadi iman ini menghasilkan percaya. Dan orang yang percaya disebut believers. Dan hanya orang-orang yang percaya menerima kasih karunia Allah, merekalah yang punya jaminan hidup yang kekal. Tetapi selama kita ada di dunia, maka kita harus mengeluarkan buah perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Buah ucapan syukur ini penting, saudara. Jadi iman tanpa, kalau tidak disertai perbuatan, ya dikatakan mati. Banyak orang Kristen yang mati. Mati itu artinya tidak bangkit, tidak hidup, nggak bisa buat apa-apa. Tanaman mati ya mati, kering selesai, dihembus angin hilang. Binatang mati-mati. Manusia yang mati rohani, tidak bisa bikin apa-apa. Ngomong firman Tuhan juga nggak mampu membuat orang lain berubah. Berdoa juga tidak ada gregetnya, tidak ada hasilnya. Menyanyi sekedar sebatas karena mendengar nyanyian, tapi tidak merasakan satu kehidupan dalam jiwa, bahkan sampai rohnya bisa menyembah Tuhan. Saudara, jadi di sini kita berbicara kalau kita mau menjadi orang yang beriman dan melakukan apa yang sesuai yang difirmankan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang hidup. Dan Tuhan mencari orang yang hidup. Saudara, saya percaya Yusuf ini seorang yang punya iman. Tapi juga punya kelakuan yang bisa dibenarkan sehingga janji-janji firman Allah untuk Yusuf terjadi pada kairos Allah itu sendiri. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tantangan dan kesukaran bisa nggak kita memenanginya? Bisa nggak kita overcome challenge and adversity? Ternyata kalau kita belajar dari Yusuf hari ini, hal yang pertama, maka Yusuf itu lulus ujian karakter dan integritasnya teruji. Ternyata Yusuf adalah pribadi yang tidak berkompromi dengan perbuatan jahat dan dia menghormati Allah, saudara. Ini penting hari-hari ini di masa banyak tantangan, godaan, ya, cobaan yang ada di sekitar kita, di dunia kerja, di dunia keluarga, di pernikahan, dunia kekudusan, dan juga di dalam karier saudara, tantangan begitu banyak. Yusuf tidak berkompromi dengan perbuatan jahat. Ayat firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 2, bagian terakhir dikatakan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejahatan itu tentunya ada di dalam hati seseorang. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang melawan kebenaran, melawan Tuhan, melawan Alkitab. Itu kejahatan. Dan Yusuf tidak tahan melihat saudara-saudaranya yang harusnya bekerja dengan baik, menjaga proyek bapaknya, ya, properti bapaknya, aset ayahnya, kawanan binatang ayahnya. Tapi mereka bermain-main dengan kejahatan. Yusuf melapor kepada otoritas. Alhasil Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita lihat kisah Yusuf, bagaimana dia langsung mau dibunuh. Ya, ditangkap pada waktu dia mencari saudara-saudaranya, langsung dimasukkan sumur kering. Namun salah satu abangnya berkata, aduh, gak bisa kita bunuh dia. Dia saudara sedaging kita. Kita jual saja. Jadi budak, dijual saudara. Dan Yusuf hilang dari peredaran keluarga besar Yakub, 12 bersaudara, satu wanita namanya Dina. Yusuf tetap saja seorang yang membenci kejahatan. Sebab itu kualitas Yusuf secara karakter dia teruji di sini. Perhatikan bagaimana selanjutnya waktu dia ada di rumah Potifar, dia dijual kepada salah satu panglima angkatan bersenjata kerajaan Mesir, Firaun namanya Potifar, istrinya menggoda Yusuf, Yusuf seorang pemuda dan istrinya coba untuk memperkosa Yusuf. Namun Yusuf tidak meladeni, anak muda ini tidak mau bermain-main dengan dosa seksual. Karena dia tahu dia diangkat di situ, dipercaya oleh tuannya yaitu Potifar. Masa dia mau bikin jahat kepada nyonyanya? Saudara, Kejadian 39 ayat 9 bagian B dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Jadi bagi Yusuf melakukan tindakan amoral adalah kejahatan yang besar. Nah, bagaimana pandangan saudara hari ini terhadap yang namanya moral? Moral manusia ini sedang mulai runtuh di seluruh dunia. Karena faham-faham baru yang mengeliminasi kebenaran. Terutama di dalam hal kekudusan. Ya, maka saudara, anak-anak remaja, anak-anak muda mulai dipertontonkan dengan sesuatu yang vulgar. Sehingga bagi mereka itu sah-sah saja. Tapi Yusuf seorang yang berkata, mana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah secara real, tetapi dia tahu Allah melihat dia. Allah memandang kepada kehidupan moral dan hati Yusuf. Yusuf pribadi yang menghindari dan lari dari dosa. Dan waktu dia lari dari dosa, dia menghindari, maka istri Potifar menfitnah dia, berteriak dan mengatakan bahwa Yusuflah yang akan memperkosa dia. Alhasil Yusuf harus dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, seorang pribadi yang punya karakter yang hebat ini ternyata memiliki excellent spirit. Seorang yang rajin, seorang yang dapat dipercaya. Di rumah Potifar yang lalu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf sebagai budak tidak tinggal di luar,
tapi tinggal di istana Potifar. Bahkan Potifar tahu Tuhan menyertai Yusuf. Hari ini saudara, Tuhan yang telah memanggil kita dan Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Kalau saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan, Dia berjanji menyertai saudara dan saya. Dia hadir dalam hidup dan hidupku. Dia mengurapi engkau dan aku, juga Yusuf. Maka dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Seorang yang pasti teliti, seorang yang pasti bertanggung jawab, seorang yang accountable, seorang yang dapat dipercaya. Sehingga Yusuf dipercaya tugas-tugas manajerial, kepemimpinan di dalam keluarga Potifar. Maupun nanti pada waktu dia di penjara. Kejadian 39 ayat 21-23 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Saudara, Yusuf ternyata diberikan kepercayaan besar untuk mengurus orang-orang yang ada di penjara. Tidak mudah. Berbagai karakter, berbagai background yang buruk, berbagai tipu daya orang-orang di penjara. Apakah semua sudah menjadi baik? Belum tentu. Tapi Yusuf pegang kunci, masuk keluar. Dia bisa lari, tapi Yusuf tidak lakukan. Dia dikatakan kepala penjara sayang kepada Yusuf, kesayangannya. Ya. Dan Tuhan melimpahkan. Selain penyertaan dikatakan Tuhan melimpahkan kasih setianya. Saudara percaya hari ini kita semua disertai oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Orang-orang yang disertai Tuhan. Dia ada di dalam saudara. Dia ada di dalamku, ada di dalam. Tapi dikatakan Tuhan juga melimpahkan kepada kita kasih setianya. Sedalam lautan, seluas samudra, setingginya langit. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Saudara. Manusia berubah, kasih keluarga berubah. Tapi Tuhan kasih setianya itu adalah karakter Allah yang kudus. Yang tidak berubah. Nah saudara, Yusuf di penjara bertemu dengan segala macam orang. Hari ini saudara, kita juga diperhadapkan dengan banyak sekali sifat karakter orang di sekitar kita yang baik dan yang buruk, yang normal dan yang tidak normal. Orang yang mereka-reka yang baik ataupun ada orang-orang yang mungkin iri hati kepada saudara. Tapi disitulah Yusuf diminta untuk mengurusi mereka. Dan Yusuf dengan tekun, Yusuf dapat dipercaya dengan rajin sehingga kepala penjara mempercayakan penjara itu kepada Yusuf. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, kita tidak bisa menghindar dari tugas di dunia ini. Bertemu dengan siapapun di tempat pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di dunia akademi sekolah saudara, di wilayah tempat tinggal saudara. Ada orang-orang yang hari ini dengan berbagai macam karakter, berbagai macam background. Kita harus bisa membawa damai di situ. Kita harus bisa membawa terang di situ. Kita harus bisa menjadi saluran berkat di situ. Saudara, Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Dan inilah ujiannya. Dia lulus, saudara. Nantinya setelah dia dilepaskan, setelah dia diangkat menjadi raja muda di Mesir, maka keluarganya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Karena kelaparan sedang terjadi. Dan Yusuf bertemu semua saudaranya. Rasanya pengen memeluk mereka. Tapi juga kalau ingat masa lalu bagaimana dia dirancang untuk dibunuh. Dia marah. Tapi Yusuf ke belakang menangis. Dan saudara, pada waktu mereka meminta ampun, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tahukah saudara, God is in control. Tuhan, Dia mengendalikan hidup kita dan masa depan kita. Walaupun saudaranya mereka-reka jahat, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Hari ini jangan takut tantangan apa yang saudara hadapi.
melalui semua proses pembentukan karakter akan muncul karakter Allah atau godly character. Haleluya. Perkara yang kedua, Yusuf tidak hanya respons terhadap kesukaran adalah karakternya dia buktikan. Tapi perkara yang kedua, dia menghidupi visi dan mimpi yang diberikan oleh Allah. Kita tahu kisah Yusuf mendapat mimpi, dia akan menjadi raja. Ya, matahari, bulan, bintang sujud pada bintang Yusuf, saudaranya, ayahnya, ibunya. Wah, mereka kaget. Yusuf juga dihormati oleh semua saudara-saudaranya. Semua tunduk kepada Yusuf dalam mimpi itu dan mereka terkejut. Saudara, di dalam menghidupi visi maka ada benih kehidupan dari visi itu. Saudara hari ini pernah terima nubuatan, saudara hari ini pernah terima janji Tuhan dan saudara pegang ayat firman Tuhan. Dengar khotbah yang menyentuh, mengubah saudara. Yes Lord. Tapi visi benih yang saudara terima sepertinya itu waktu mau dilahirkan itu sakit. Ini yang disebut dengan birth pain. Sakit bersalin. Yang normal orang bersalin pasti sakit. Bukan yang di Caesar, saudara ya. Kalau sudah baca Kejadian 37 ayat 5-11, Yusuf mimpi di sharing, dibagikan, lalu dia diiri hati, lalu dirancang untuk dibunuh dan ditaruh di sumur kering, lalu dijual menjadi budak di rumah Potifar, ingin diperkosa dan difitnah, dimasukkan penjara, dan di dalam penjara yang sukar, Yusuf tidak bisa keluar dari keadaan itu. Ada sakit untuk visi yang besar yang Tuhan sediakan. Saya ingat Tuhan tempatkan saya untuk rayon misi di Singapura. Tuhan, bagaimana gereja ini? Tuhan bicara, kamu harus mengembang ke kanan, ke kiri. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 sesuai visi dari Bapak rohani kita, Pak Niko. Dan saya minta sama Tuhan dan Tuhan memberikan, ya kamu mesti jangkau 25 kota besar yang ada di Asia and beyond. Dan hari ini saya lihat, wah, tapi pada waktu visi ini dibagikan, apa orang ngerti? Biayanya seperti apa? Siapa yang akan diutus menjadi misioneri? Hari ini semuanya sudah ada. Tapi pada waktu visi itu mau dilahirkan penuh dengan doa dan puasa. Saudara, ada birth pain, rasa sakit bersalin. Visi yang hidup juga seringkali mengalami seperti death pain, rasa mati akan visi itu. Sebab itu Yusuf rasanya no hope. Di sumur, di penjara, dipasung tangan kakinya. Dia menafsirkan mimpi, penjawat minuman, penjawat makanan, roti. Dia dilupakan, rasanya selesailah sudah. Saudara, the death of the vision. Hari ini adakah di antara saudara yang merasa, aku gak punya masa depan. Rasanya pelayananku mandek, aku gak bisa bikin apa-apa lagi. Rasanya dalam pekerjaan, rasanya pada waktu aku sakit, rasanya Tuhan, sudahlah mungkin sudah tua, aku mesti mati. Oh saudara, rasa seperti mati. Seorang yang sakit, ada sakit yang berat sekali yang harus dikasih painkiller, ya, cancer. Wah rasanya seperti apa waktu mau mati. Tapi puji Tuhan saudara, Yusuf adalah seorang yang pegang janji Tuhan. Yusuf pegang visi Allah. Dan Allah yang memberikan visi, Allah memberikan mimpi, Allah tidak pernah lupa dan Allah pasti menyelesaikan. Sebab itu ada the resurrection of the vision. Kebangkitan visi. Kalau kita punya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang hari ini merasa visi, mimpi, masa depan buruk gelap. Saya katakan bangkit dalam nama Yesus. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita untuk bisa melihat bahwa rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Saudara, Yusuf cuma dikasih talenta, karunia menafsirkan mimpi. Kalau sudah baca Kejadian 41, bagaimana sang raja Firaun mimpi 7 ekor lembu gemuk, dilahap 7 ekor lembu kurus, dan yang melahap tetap kurus. Tuayan gandum yang gemuk dimakan oleh yang kurus dan tetap kurus. Raja pusing, gak bisa tidur. Ahli nujum, dukun, semua orang pintar dipanggil. Di dunia di sekitar kita ada banyak kelihatannya orang-orang pintar, orang hebat. Tetapi itu behind that is the work of the Satan. Pekerjaan iblis. Iblis bisa meniru-niru. Saudara,
Raja bermimpi, tidak ada yang bisa menerjemahkan. Dan raja gundah gulana. Apa sih 7? Dan penjawat minuman yang selamat, sementara penjawat makanan yang digantung. Dia ingat akan Yusuf, seorang yang baik, yang rajin, yang penuh hikmat, bisa menafsirkan mimpi dia. Dia berkata, ada seorang. Dan raja bilang, panggil dia. Yusuf datang ke istana. Dan Yusuf menjelaskan. Bukan Yusuf, tapi ini adalah hikmat Allah. Maka Allah memberitahukan kepada tuanku raja, akan datang 7 masa kelimpahan. Ya, panen, subur. Tapi setelah itu datang 7 masa kekeringan, kelaparan. Dan tuanku haruslah menyediakan lumbung-lumbung untuk menimbun. Dan masa kelaparan datang, tuanku bisa memberi makan, menjual bahkan kepada bangsa-bangsa. Saudara, sebab itu raja tercengang. Gak pernah ditemui seorang seperti ini. Ternyata saudara, kesukaran penderitaan, tantangan yang kita hadapi, dan juga problem-problem masalah dalam hidup kita, tidak pernah akan bisa membuat lumpuh visi yang Tuhan berikan. Kalau kita orang-orang yang percaya pegang firman Tuhan. Adversity and problem never paralyze your vision. Haleluya. Perkara yang ketiga. Kalau kita sedang ada di dalam masa sukar dan hidup penuh tantangan. Di dunia pekerjaan saudara, di dunia muda saudara, rumah tangga saudara, di karier, di dalam studi saudara, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan ini. Maka yang pertama, mintalah visi dari Tuhan. Mintalah tuntunan Tuhan. Kalau saudara tidak punya visi pribadi, ikutilah visi gereja kita. Ya, supaya kita melangkah bersama-sama. Dan ada teman-teman yang menopang dalam doa untuk saudara. Nah, saudara, kalau kita diberi visi oleh Tuhan, visi itu pasti akan mengutus kita. The vision will send you. Nikmatilah prosesnya. Jangan ada yang give up. Jangan ada yang berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku berhenti, aku gak ke gereja, aku gak perlu jadi orang percaya sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan memanggil saudara. Dan panggilannya untuk mengutus saudara. Untuk perkara yang besar. Menyelesaikan persoalan keluarga besar. Komunitas, tempat kerja, bahkan kota dan bangsa. Ini tugas saudara, tugas gereja Tuhan. Nikmati prosesnya. The vision will send you. Yusuf diutus. The vision will strengthening you. Visi itu juga menguatkan saudara. Yusuf kalau tidak ingat mimpi visi yang Allah berikan, pasti dia udah loyo, dia sudah melakukan segala sesuatu di penjara, dan dia tidak akan mampu bertahan sebagai orang muda yang saleh, yang hidup benar, dan melakukan perkara yang benar. The vision will stretch you. Saudara akan diregangkan dengan berbagai-bagai persoalan. Yusuf pun menghadapi, waktu ketemu Firaun, mudahkah? Enggak. Dia datang, kalau dia salah menafsir mimpi, mungkin dipenggal kepalanya. Mungkin digantung, seperti penjabat roti. Yang tidak boleh salah melihat raja, menyatakan sesuatu. Namun, visi yang Tuhan berikan untuk mengartikan mimpi. Sehingga Firaun begitu mengambil perhatian. Dan Yusuf apa enggak tegang? Tegang, saudara. Hari ini, saudara anak muda diperhadapkan sesuatu. Melamar tempat pekerja, interview. Bapak ibu yang sedang mau dealing business. Ini benar enggak? Ini sungguh-sungguh terjadi enggak? Saudara dak-dikduk. Tapi kalau engkau pegang janji Tuhan dan engkau melangkah. Sudah melewati proses, disiapkan. Maka saudara tidak akan salah melangkah. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Ini firman Tuhan. Pegang saudara. The vision will stretch you. Yes. Tiba-tiba dari mulut Firaun sang penguasa. Dia berkata, di dalam Kejadian 41 ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bayangkan, orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan, bisa ngomong kepada Yusuf, orang ini penuh roh Allah. Langka. Dan hari ini kiranya Tuhan mengurapi saudara. Dimanapun saudara diutus. Melewati tantangan kehidupan yang seberat apapun. Baik yang sakit,
Dokter akan berkata, engkau orang yang punya iman diurapi. Seorang yang sedang membuat proposal di perusahaan, engkau luar biasa. Mari kita praktekkan proposal kamu. Engkau diurapi, disertai Allah. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara, kita sedang memasuki minggu Pentakosta, bulan Pentakosta. Dan di era Pentakosta yang ketiga, marilah kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya hidup kita ini memberi dampak yang besar. Roma 12 ayat 11, penting untuk hidup dalam roh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Dinyalakan oleh api Kristus, oleh api Roh Kudus. Kegairahan, semangat untuk berjuang, semangat untuk menghadapi iblis, berjuang, semangat untuk menuai jiwa-jiwa, semangat untuk berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, melayani, memberi, semangat untuk bergerak menjadi saksi Kristus. Inilah era Pentakosta di mana Roh Kudus akan menolong saudara untuk menyalakan api yang sudah ada pada setiap kita. Haleluya. Dan sebagai ayat yang penutup, ini Yusuf. Allah telah membuat aku lupa sama sekali tentang kesengsaraanku. Jadi tantangan kehidupan, kesengsaraan, proses penderitaan yang dia lewati, dia bisa sekejap melupakan. Waktu Tuhan mengaruniakan anak pada Yusuf, Kejadian 41 ayat 51 berkata, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Haleluya. Sebagai kesimpulan, hari ini milikilah apa yang dimiliki oleh Yusuf. Walaupun tantangan kehidupan begitu berat saudara hadapi, karakter kita, integritas kita diuji. Dan saya berdoa, saya harap lulus dan lolos. Yang kedua, hidupi visi dan mimpi yang Allah berikan untuk setiap pribadi, keluarga, bahkan gereja kita. Saya terus akan berbicara hal ini, supaya kita menghidupi visi yang Tuhan berikan. Gereja di mana murid-murid dibangkitkan, rise up disciples. Reach out, jangkau keluar dan berikan dampak, impacting. Komunitas, kota dan bangsa. Dan jangan lupa, kita hari-hari ini harus nikmati proses walaupun berat. Tapi kairos Tuhan sedang datang untuk saudara. Dan kita sedang ada di bulan-bulan, di tahun-tahun di mana Roh Kudus dicurahkan di era Pentakosta ketiga. Mari, biarlah kita penuh Roh Kudus. Dan roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Waktunya sudah singkat, di mana Tuhan pasti akan membuat perhitungan dengan setiap orang yang sudah dipercayakan banyak hal, perkara-perkara yang mulia, yang indah dan besar. Saya harap kita semuanya, hidup kita mengalami perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa surga, terima kasih. Anak-anak-Mu datang kepadamu pada hari ini, saat ini. Tuhan, kalau ada tantangan dalam hidup kami, tantangan-tantangan yang membuat kami takut, kecut, tawar hati, dan membuat kami lemah dan menyerah kepada keadaan, kami katakan dalam nama Yesus hari ini, angkat tangan saudara. Engkau yang sakit, engkau yang mengalami tantangan, engkau yang mengalami jerat, engkau yang mengalami keterikatan, engkau yang mengalami kesengsaraan, penderitaan, kelemahan dalam jiwamu, saya katakan bangkit dalam nama Yesus. Terimalah urapan Roh Kudus yang membuat engkau kuat. Dan berdoalah sekarang. Oh ramahati kiara lalama syanda ya lalama bakara. Jadilah kuat, jadilah kuat. Dan engkau pasti akan mengalami kemenangan. Respons yang benar terhadap semua persoalan akan menghadirkan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Yang lemah kuat, yang sakit sembuhkan dia Tuhan. Yang berbeban berat berikan kelegaan. Dan semua yang tergeletak angkat kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita yang diberkati, katakan amin. Haleluya, Tuhan baik. Mari kita akan sebelum mengakhiri ibadah ini, ada saat kita memberikan persembahan syukur. Tertera nomor-nomor account-nya ada, berikan dengan sukacita dan Tuhan memberkati semua saudara. Ya, saya akan berdoa untuk itu. Bapa surga, terima kasih karena umat-Mu memiliki hati yang selalu mau memberi, menopang pekerjaan Tuhan.
melayani, melebarkan kerajaan Allah melalui gereja kami. Saat ini berkatilah umat-Mu. Urapilah persembahan persepuluhan. Dan Tuhan buka pintu-pintu tertutup supaya umat-Mu bisa menabur lebih lagi untuk kerajaan Allah. Terima kasih untuk setiap suami istri, setiap single, setiap orang muda. Kami tahu Tuhan akan terus membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat di haribaan di tangan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sebelum kita terima doa berkat, kalau ada yang baru bergabung, welcome. Dan minggu depan, 25 April, itu adalah acara yang spesial di mana kita akan banyak terobosan di dalam penyembahan, puji-pujian. Bersama tim dari City Tower akan melayani Tuhan minggu depan. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Mari. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, anugerah yang ajaib dari Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan, kuasa, pengurapan Allah Roh Kudus turun ke atas setiap kami sekarang, bahkan sampai Kristus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan bersama, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.